Shalom dan selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang teduh dan penuh kerinduan. Pagi ini adalah saat yang kudus, saat kita berhenti sejenak dari kesibukan dan mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Meskipun ibadah ini berlangsung secara online, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Dia hadir di mana hati kita mencarinya. Biarlah ibadah ini menjadi nafas baru bagi jiwa kita. Tuhan rindu untuk menyapa setiap kita di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi semua. Puji syukur kepada Tuhan. Sepanjang malam sudah kita lewati. Dan pada pagi hari ini, Tuhan berikan kerinduan di hati kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan rindu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau mencurahkan isi hatinya bagi kita semua. Dia mau menunjukkan kasih setianya bagi kita semua. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan, membawa pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita. Lewat penyembahan dan pujian kita, biar kita boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu Tuhan, itu kerinduanku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, dekat padamu itu kerinduanku. Dekat padamu itu rinduku.
Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa haleluya Yesus, mengikuti kebaikan-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu,
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami ingin terhubung dengan-Mu Tuhan. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung dengan-Mu, kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami, selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, ku terhubung dengan-Mu Tuhan. Yes, itulah kerinduan kami Tuhan. Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Inilah pujian kami Tuhan. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rindu mengejar kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan.
Dan biarkanlah firman-Mu yang akan menjadi dasar kehidupan kami Tuhan. Untuk kami melangkah bersama Engkau Tuhan. Menjalani setiap janji-janji-Mu Tuhan. Setiap rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi dasar kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah apa yang menjadi keinginan hati-Mu, itulah menjadi bagian kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami sudah naikkan pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, keluarga besar GSJ Kapal Putih. Pada Rabu Teduh pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang tetap terhubung sebagai anak Tuhan. Ya, di dalam Alkitab banyak tuh, ya, ada banyak penjelasan atau analogi lah tentang hubungan kita dengan Tuhan, ya. Ada yang manusia dengan penciptanya, lalu umat pilihan dengan Allahnya, ranting dan pokok anggur, lalu anak dengan bapaknya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama mengupas hubungan anak dengan bapak. Biasanya seorang bapak ya, itu akan mengajarkan nilai-nilai kepada anaknya. Dan ngajarnya berulang-ulang, terus diajarin, terus diulangin, diingetin, diajarin. Karena apa? Mungkin nilainya kan nggak cuma satu ya, jadi banyak nih. Dan itu biasanya sesuai dengan tahapan usia. Kalau anak kecil, yang masih kecil, ya, yang masih 2 tahun, 3 tahun, diajarin, nak, kamu nanti habis makan cuci piring, nggak mungkin. Ya, jadi itu sesuai dengan tahapan usianya. Nah, kenapa sih harus diajarkan berulang-ulang? Ya, karena nilai-nilai itu, ya, nilai-nilai yang ditransferkan, ya, yang diseberangkan, ya, yang diajarkan oleh bapak kepada anak itu nilai-nilai yang penting, yang memang akan membuat hidup si anak itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, cuma di dalam prosesnya, ya, di dalam proses mengajarkan berulang-ulang, diingetin lagi, biasanya ada drama, dalam tanda petik ada drama ya. Mau drama Korea, drama Jepang, silakan, tapi ada drama. Karena apa? Kadang si anak ya lupa, jadi akhirnya dia menyimpang dari nilai yang sudah diajarkan oleh bapaknya. Atau si anak mungkin sekali waktu, aduh capek ya, harus begini ya. Jadi akhirnya nggak mengikuti nilai atau nggak menjalankan nilai yang sudah diajarkan. Ya. Atau mungkin juga dia tertarik dengan hal lain. Atau mungkin dia dibujuk oleh orang lain. Ya. Nah itulah dramanya. Jadi nilai-nilai si bapak akan terus mengajarkan nilai-nilai itu berulang-ulang. Nah, cuma respon si anak. Dia apakah akan terus ya melakukan atau hidup sesuai dengan nilai-nilai itu, atau dia malah berontak. Oh udahlah, capek ikutin nilai-nilai itu, capek ikutin aturan-aturan, dia hidup sendiri. Ya. Nah pagi hari ini diingetin buat kita anak-anak Tuhan, ya, kita keluarga besar GSJ Kapal Putih. Nilai-nilai yang Tuhan ajarkan lewat gereja, ya, di tempat ini, lewat pembawaan firman Tuhan, lewat apapun juga yang kita diberikan di gereja ini, di komunitas ini, ya, di gereja GSJ Kapal Putih ini, itu pasti akan nilainya baik. Menuntun kita ke dalam kebenarannya Tuhan. Ya. Dan nilai-nilai itu nantinya akan membuat kita menjadi tangguh, akan membuat kita menjadi kuat, dan kita akan semakin mengerti, oh Tuhan seperti ini, oh Bapa maunya seperti ini.
dan kita akan ikut. Karena apa? Di dalam nilai-nilai itu terkandung janji yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Hanya saja saat terjadi drama, ya, saat terjadi drama, si anak mulai nggak nyaman, si anak mulai berontak, ya, itulah waktunya untuk bertobat. Jadi pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, mungkin selama ini kita nggak nyaman, ya, kita diajarkan untuk hidup kudus, untuk hidup tidak sombong, ya, rendah hati. Mungkin nggak nyaman untuk hidup jujur, nggak nyaman. Karena apa? Dunia sekeliling kita bertentangan dengan hal-hal itu. Dunia sekeliling kita nggak ada istilahnya hidup kudus, nggak ada hidup jujur, nggak ada, ya. Nggak ada rendah hati, adanya sombong, flexing, segala macam. Nah, pagi hari ini diingetin oleh Tuhan buat kita semua termasuk saya, mari kita bertobat. Mari kita kembali lagi. Karena nilai-nilai yang Tuhan berikan, janjinya nanti adalah hidup di surga. Ya. Dan marilah kita melihat bahwa setiap pengajaran yang diberikan oleh Tuhan, setiap nilai-nilai yang diberikannya oleh Tuhan, itu memang berguna buat kita. Dan itu menandakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Seperti yang kita lihat di ayatnya, ya. Mari kita buka sama-sama di Ibrani 12 ayat 5-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita, yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saya ulangin. Tetapi Allah menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang setiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Gak enak. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Ini firman Tuhan sangat jelas sekali. Kalau kita diajar berulang-ulang, kalau kita diganjar, disesah, ya itu pakai katanya diganjar, disesah ya. Maksudnya itu diajar, kalau memang salah ya benar-benar dinyatakan kesalahannya. Mari kita terima. Karena hal itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Janjinya Tuhan, kita akan memperoleh kekudusan. Kita hidup dalam kekudusannya Tuhan. Ya. Jadi pagi hari ini, kalau kita mungkin akhir-akhir ini, sepertinya kok lagi nggak enak ya. Kita kok ditegur sama Tuhan. Kita ini sedang diproses oleh Tuhan. Saya bilang berbahagialah kalau kita ditegur dan diproses oleh Tuhan. Karena menyatakan itu adalah, kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak gampang. Ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan buat kita semua. Pesan Tuhan pagi hari ini buat kita semua termasuk saya, ada di Wahyu 3
ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Mari kita masuk bulan ini ya dengan tema tetap terhubung. Sebagai anak mari kita taat, mari kita bertobat, relakan hati kita. Kalau memang saat ini, akhir-akhir ini kita merasakan hal yang gak enak, mari kita bertobat, relakan hati kita, kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Bapa. Kita akan melihat bahwa sebetulnya ajaran-ajaran yang Tuhan berikan buat kita, nilai-nilai yang Tuhan berikan buat kita itu adalah hal yang memang baik buat kita, bahkan sangat baik. Yang menuntun kita kepada kebenaran dan ujungnya nanti kita boleh hidup dalam kekudusan, boleh hidup di surga nanti bersama Bapa. Jadi pagi hari ini, Wahyu 3 ayat 19. Tetapi, barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat pesan-Mu yang jelas. Mungkin sedikit lebih keras Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi hal yang baik buat kami Tuhan. Hal yang baik buat hidup kami, buat hati kami Tuhan. Bahwa kami mau ikut, kami mau merelakan hati kami untuk ikut dalam setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Setiap nilai, apapun yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mungkin perubahan karakter, atau apapun itu juga Tuhan, yang Tuhan bentuk dalam hidup kami. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau relakan hati kami mau bertobat, kami mau ikut di dalam kegerakannya Tuhan, ikut di dalam apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, bentuk kami. Apa yang tidak sesuai dengan Engkau, dengan firman-Mu, mari Tuhan bereskan ya Allah. Kami rela Tuhan. Kami rela dibersihkan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sangat jelas buat kami, dan kami terima dengan hati yang penuh syukur kepadamu, dengan hati yang memuji-Mu Tuhan. Karena kami percaya, kami melihat saat proses terjadi, kami melihat dan kami berbahagia bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu juga ada atas kami, di dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami, hari ini dan selanjutnya, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, hanya nama-Mu yang dimuliakan atas kami. Kami terima firman-Mu, kami akan siap beraktivitas hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.